Selamat sore, Bung Firdaus Ilyas. Selamat sore, Bung Meldi Rendra. Kita Gimana ini? bicara pangan nih nggak bisa berhenti kita. Kita sedikit melihat ini aneh, paradoks gitu, kontroversi. Karena eh, kita di tropis, negerinya makmur dan apa ya harusnya bisa diolah gitu ya. Seperti Ukraina mengolah gandum gitu. Tapi di Indonesia tuh nggak pernah tercapai itu urusan suasana pangan. Dia tercapai sebentar tuh nggak lagi, tercapai nggak lagi. Hmm, Tapi malah dia menumbuhkan rente pangan, terutama beras. Ya. Jadi dengan situasi yang demikian, maka para importir beras ini menjadi bahagia juga. Jadi ada orang yang di bagian sana yang susah, ada orang di bagian sini yang senang gitu ya. Nah terkadang rente-rente inilah yang kadang-kadang mempertahankan situasi atau melihat situasi atau secara tidak sengaja situasinya begitu, akhirnya dia mendapat banyak hal dari urusan pangan ini. Nah, bagaimana kita melihat rente pangan ini, Bung Firdaus? Rente pangan sama halnya seperti rente energi, rente macam-macam, rente subsidi, rente apapun ya. Jadi kalau kita lihat agak sulit, sulit diberantas, sulit diselesaikan, bahkan sudah puluhan tahun berganti presiden, berganti pejabat, berganti aparat penegak hukum, tetap saja ransakingnya terus berkembang. Bahkan kalau kita lihat kenapa dari dulu, ya contoh misalnya Bung Meldi ya, kita di Bandung misalnya isu ketahanan energi ya, BBM atau listrik begitu ya, dan dan kenapa dari dulu kita tidak pernah membangun, menambah kilang, memperkuat kilang ya, karena orang berkata ya ngapain dibangun kilang, ngapain refining di Indonesia kalau kita bisa mendatangkan BBM dari Singapura gitu ya. Kemudian kalau dari Singapura itu kita dapat cuan sekian sen dolar per barel gitu. Kita mengimpor jutaan barel per tahun gitu. Dan begitu juga dengan produk-produk yang lain. Jadi disparitas itu dijaga. Bahkan yang saya takutkan begini Bu Meldi, selalu ada ancaman gitu yang mengintai bahwa kebijakan ketahanan pangan termasuk perencanaan mendesain kira-kira lumbung-lumbung pangan di mana saja itu suatu saat akan ketika kita lengah itu akan dikooptasi, akan berubah lagi menjadi suatu yang tidak berjalan sehingga akhirnya kita kembali kepada praktek harus mengimpor gitu. Dan kalau kembali kepada praktek harus mengimpor, maka memang hanya sebagian yang diuntungkan. Orang yang menjadi menjadi broker, menjadi middleman, orang yang tidak melihat bagaimana nasib jutaan petani di bawah gitu. Ya udah, kan tetap dipenuhi toh kebutuhan pangannya, tapi pangannya murah misalnya. Ya tapi dengan itu malah mematikan industri dalam negeri, mematikan landasan hidup banyak orang. Nah, kalau Ya. kita bicara itu, kita melihat memang sekali lagi kita harus berkaca juga nih, terutama dalam sisi pencegahannya, Bung Meldi ya. Apakah Stranas PK dengan 3 fokus utamanya, terutama untuk membangun ketahanan energi, membangun pengawasan terkait perdagangan industri, termasuk juga rantai nilai niaga gitu dan perizinan itu bisa berjalan dengan baik atau tidak? Karena kalau kita lihat banyak sekali kasus-kasus kecolongan, kasus-kasus bahkan kalau tidak salah kemarin kan ada RDP yang mengatakan nih kenapa nih untuk izin impor ini belum ada atau sudah ada tapi nggak keluar-keluar? Kenapa pemainnya segelintir itu saja? Nah ini layak kita eksplorasi lebih lanjut ya Bung Meldi ya. Gitu. Nah harapannya juga nanti isu ini akan terus bergulir, terus mengemuka gitu sehingga pada nanti ketika kita debat atau membangun program-program calon pasangan presiden dan wakil presiden kita bisa memasukkan isu ini. Publik bisa mendorong lebih luas lagi gitu. Karena kalau ini tidak dimasukkan, maka bisa jadi dia menjadi sesuatu yang akan hilang, tidak berkembang gitu. Nah, kita coba membangun sistem bukan tracking yang Bu Meli coba membandingkan lihat ya, karena kalau kita bicara rent seeking kan opportunity dari disparitas ya gitu. Artinya dengan harga di dalam negeri dibandingkan dengan di luar negeri. Atau kalau kita bicara produk beras di Indonesia, nah kita akan coba lihat beras begitu ya dari Indonesia, apakah disparitasnya begitu tinggi sehingga kita bisa menilai kira-kira berapa sih dampaknya, kemudian juga dampak kerugian keuangan negaranya gitu. Nah kita coba bandingkan gitu ya. Sebenarnya datanya terbuka ya. Kalau kita bisa mencari, kita bisa kita bisa melakukan analisis dengan baik dan sebetulnya ini yang lakukan dulu ya beberapa tahun yang lalu gitu, belasan tahun di lembaga anti korupsi melihat perbandingan loophole atau indikasi atau potensi kerugian keuangan negara gitu.
Nah, yang kedua memang ini kita bisa dorong sebagai bahan masukan untuk pencegahan gitu ya. Dan kebetulan datanya banyak, itu ada data BPS, data Kemendak, ada juga data pertanian, dan kemudian untuk pembandingnya. Jadi kalau kita bicara hub to hub, peer to peer, kita bisa lihat Indonesia mengklaim berapa, luar negeri mengklaim berapa gitu ya. Jadi ada custom statistiknya. Nah, kalau kita lihat misalnya sekarang untuk beras begitu, kita bisa bandingkan dari custom statistiknya di Cina, di di India, di Thailand, terbuka kok. Asal kita tahu websitenya, bisa mengquery-nya dengan baik, kita akan dapat gitu. Nah, kita coba lihat semacam neraca perdagangan, terutama untuk impor pangan dalam hal ini beras 2005 sampai 2022 gitu. Nah, sebagai refreshing, kalau kita ingat ya, selama periode dari 2005 sampai 2022 gitu ya, pada eranya PSBY itu kita mengimpor kurang lebih 9,2 juta ton. Jadi 2005 sampai 2014. Kemudian eranya Pak Jokowi itu 6,9 ton, 2015 sampai Maret 2023. Dan kemudian kalau kita lihat misalnya, dari rantai pengadaan impor untuk beras ya, ini kalau kita lihat, maka kita coba ambil angka besar ya, angka makronya. Nah, dari data BPS, dari data pemberitahuan impor barang yang diakumulasi dari Kementerian Perdagangan gitu ya, dari dari Kemendak, kemudian nanti diakumulasikan oleh BPS, selama periode 2005 sampai 2022 gitu ya, untuk impor beras ini dengan kode HS, jadi 1006110 jadi 1000610 sampai 40 ya, jadi 620, 630, 640 itu beras. Jadi nanti varian dari beras gitu ya. Jadi selama 2005-2022 kita telah mengimpor sebanyak 15,5 juta ton. Di mana nilai impor itu artinya harga sampai Indonesia itu kurang lebih 7,167 miliar US dollar. Jadi nilai berdasarkan cost insurance freight gitu, CIF ya biasa. Kalau kita mengimpor itu basisnya CIF, kalau kita mengekspor nanti basisnya FOB, free on board begitu. Nah, kemudian kalau kita mau coba bandingkan dengan data dari negara pengimpor, mitra yang menjual barang kepada kita gitu ya, mereka mencatatkan total beras yang mereka jual ke Indonesia dari Cina, India, Myanmar, Thailand dan segala macam, itu nilainya kurang lebih 16,8 atau 16,9 juta ton. Itu dengan nilai penjualan value-nya itu kurang lebih 7,7 miliar, 7,695 miliar US dollar gitu. Nah, kalau kita lihat dari sini saja gitu ya, dari kurang lebih 17 tahun, ya 18 tahun ya, 2005 sampai 2022 gitu ya, kita melihat ada perbedaan. Pertama dari sisi volume, Bung Meldi. Jadi kalau kita lihat ada selisih volume yang cukup banyak, itu kurang lebih 1,4 juta ton. Di tepatnya 1.367.076 ton gitu selama periode 2005-2022. Ini sangat besar selisihnya, kurang lebih hampir 10% lah, 9%-an begitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih lanjut lagi misalnya gitu ya, ini yang disebut sebagai, kalau dalam skema money laundering, ini sebagai semacam indikasi illicit payment, jadi pelarian atau unreporting gitu. Nah, kami menyebutnya unreporting. Jadi kalau kita melakukan tracking, mungkin sebagai unreporting, tidak dilaporkan. Nanti modusnya beragam, bermacam ya Bung Meldi ya gitu ya. Dari 1,4 juta ton ini gitu ya, maka implikasinya itu ada selisih nilai gitu ya, kurang lebih 610 juta US dollar. 610 atau 611 juta US dollar. Atau setara dengan nilai 9,16 triliun kalau kita gunakan kurs 15.000. Jadi setara BTS juga Bung Meldi gitu. Jadi nilai yang tidak tercatat gitu. Nah, kalau nilai tidak tercatat nanti konsekuensinya banyak. Antara bea masuk, antara perpajakan, kemudian juga leaking ke pasar dalam negeri gitu. Jadi kalau ini terjadi, maka kita mengalami kerugian yang banyak. Satu, kita mengalami rembesan beras yang begitu banyak, beras-beras dari Vietnam, Myanmar gitu ya, yang notabene di luar kontrol pemerintah, karena dia unreporting, tidak tercatat gitu, skemanya macam-macam. Kemudian yang kedua, kewajiban orang yang tadi kita sebagai segelintir orang yang mendapatkan rent seeking, mendapatkan rente, tidak hanya dari disparitas harga gitu ya, antara harga yang mereka impor dengan harga pasar dalam negeri, tapi juga mereka mendapatkan keuntungan dari skema smugglingnya gitu, yang nilainya kurang lebih 9,2 triliun begitu. Nah, ini cukup besar ya kalau kita lihat gitu. Nah, saya pikir ini satu catatan gitu ya, kalau kita mau coba nanti lihat pada era atau tahun-tahun berapa saja kita bisa gali lebih lanjut. Tapi kurang lebih untuk beras saja itu ada nilai unreportingnya selain dari modus-modus pelanggaran lain, ya selain dari modus pelanggaran yang lain itu nilainya kurang lebih 9,2 triliun. Sangat besar Bung Meldi gitu. Ya, karena dia adalah
komoditas ini ya, pokok ya, yang daily, yang tiap hari orang butuh, ini memang rente akan senang bersembunyi atau menggaruk-garuk gitu ya berasnya di gudang di gudang itu gitu. Iya, Iya ya. Dan tikus betul ini. yang luar biasanya dari rezim ke rezim tuh orangnya itu juga, Bung Firdaus ya. Memang kalau kita lihat ya, kebetulan saya tidak buka datanya siapa saja perusahaannya, tapi datanya ada. Kita bisa lihat siapa saja yang memasukkan, kemudian berapa volumenya, begitu ya gitu. Ya kita tidak ya pada kesempatan lain lah. Tapi kalau kita lihat dari era masing-masing era atau dari rezim ke rezim selalu ada. Bahkan kalau kita lihat ya, apa namanya, sebagai pembanding ya, Ya. kalau kita mau coba lakukan pembabakan Bung Meldi ya, dari tadi 9,2 triliun indikasi unreportingnya gitu ya. Kemudian kita lihat, kita bagi misalnya dari 2005 sampai 2014 itu di eranya Pak SBY, kemudian 2015 sampai 2022 eranya Pak Jokowi gitu ya. Jadi ada total 1,4 juta ton unreportingnya pada eranya Pak SBY itu gitu ya. Pemerintahan Pak SBY sekali lagi ini bukan dalam rangka mengatakan ya Anda lebih baik, Anda lebih buruk, tapi melihat bahwa ini terjadi setiap tahun gitu. Artinya suatu yang laten, suatu yang apa ya, tidak pernah diselesaikan secara komprehensif, secara menyeluruh begitu. Yeah. Nah, kalau kita lihat lagi di eranya 2005-2014 itu unreportingnya nilainya agak besar, 1,3 juta ton. Jadi 1,248 juta ton beras gitu. Nah, kemudian masuk ke era berikutnya 2015 2022 itu agak berkurang menjadi 118.000 ton saja gitu. Jadi agak besar itu memang di dulu gitu ya. Artinya kalau kita bicara pengawasan kepabean yang buruk, bahkan belanja juga mungkin agak buruk begitu. Bahkan apa namanya pertanian, perdagangan, industri, bahkan apa namanya pelabuhan atau jalan-jalan tikus masih banyak, itu masih sangat terbuka. Maka di eranya Pak SBY unreportingnya, smuggling tanda kutip itu banyak begitu. Nah kemudian nilainya itu kurang lebih di era 2005-2014 itu 562 juta Bung Meldi. Kalau kita kalikan dengan harga rata tertimbang pada tahun yang bersangkutan gitu. Jadi saya coba lakukan apa namanya pembuatan secara proporsional rata tertimbang untuk masing-masing tahun gitu. Jadi nilainya 562 juta US dollar untuk 2005-2014. Sementara di eranya 2015-2022 itu 48,2 juta. Jadi totalnya 610 begitu. Nah, ini memang menjadi PR besar untuk kita ya. Jadi bagaimana memutus satu kalau kita ingat dalam skema perizinan, tentu kan rekomendasi izin ini kan dibangun oleh Kementerian Teknis ya, Bung Meldi ya. Kementerian Teknis itu apa? Kementerian Pertanian. Sekarang Badan Ketahanan Pangan itu juga terlibat di sana. Nah, rekomendasi ini dibangun dari basis pendataan yang baik. Jadi kalau kita lihat misalnya, kita punya neraca beras yang benar atau tidak, yang valid atau tidak. Saya yakin sampai sekarang tidak. Jadi kalau kita lihat, kita coba tanya Pak Yassin Limpo, walaupun sekarang Pak Yassin Limpo agak deg-degan yang Bu Meldi ya, karena sedang ada penyelidikan di pertanian, begitu ya. Mau ulang jadi tahun. Kalau kita tanya, jadi kalau kita tanya neracanya yang benar berapa Pak? Neracanya begitu, lihat BPS. Tapi kalau misalnya dari yang lain importirnya gitu ya, dari LS-nya, laporan surveyor atau dari berbeda loh. Kita masih belum punya sinkronisasi data. Kedua, jadi kalau kita belum punya data yang valid terkait neraca, berapa produksi, berapa kebutuhan, berapa kekurangan, maka impornya juga pasti akan gelap. Nah, ketika masuk kepada Kementerian Pertanian memberikan rekomendasi, pasti nanti berebut. Kenapa? Cuannya tinggi. Boleh nggak saya diberikan rekomendasi untuk importir beras? Dapat rekomendasi dari Kementerian Pertanian, masuk lagi pada surat izin ekspor di Kementerian Perdagangan, daglunya, perdagangan luar negeri, sama juga begitu. Akhirnya yang terjadi memang, ini semacam lingkaran setan. Jadi kalau kita lihat di mana ada opportunity, ada peluang bisa memungkinkan orang apa ya untuk mendapatkan cuan, mendapatkan rente, walaupun agak sumir dikatakan, oh ya boleh aja dong dia memasukkan ini gitu ya. Tapi pertanyaannya kalau itu terus dijaga, tidak pernah diperbaiki, ya kita yang rugi secara makro, kita yang rugi secara rakyat banyak begitu. Jadi kalau kita mau benahi persoalannya, mulai dari basis pendataannya. Gitu. Jadi datanya baik, kemudian otorisasinya dari Kementerian Teknis, Kementerian Perdagangan, kemudian nanti bagaimana pengawasan mekanisme masuknya gitu ya. Jadi kepabeanannya, kemudian patroli lautnya, masing-masing apa namanya pintu gerbang di pelabuhan, di bandara, di terminal atau apa namanya lintas batas itu menjadi sangat penting di dalam memutus tidak lagi kita menjadi semacam apa ya limpahan atau tempat barang-barang yang notabene yang apa ya, yang diselundupkan, yang rente, yang ransikingnya begitu tinggi, begitu.
Iya, Bung Firdaus, orang atas nama isu ketahanan pangan, orang mencari rente. Ini yang saya kira nih berbahaya ya. Betul, betul. Jadi memang sekali lagi, nah rente, kita kalau bicara rente sedikit Bung Meldi ya, orang selalu nanti mengkaitkan dengan kira-kira bagaimana memiliki relasi dengan kekuasaan gitu. Nah kalau kita bicara relasi dengan kekuasaan, jangan salah loh, rente pangan, rente komoditas, rente hajat hidup banyak orang banyak itu selalu diindikasikan memiliki koneksi dengan kekuasaan, dengan politik dan segala macam. Jadi bisa jadi nanti rente beras ini juga punya kemungkinan, kalau kita tidak bisa benahi, kita tidak bisa putus, punya kemungkinan dengan Pilpres 2024, pemilu caleg, pemilu-pemilu yang lain gitu. Kita ingat Burang Awa, anggota DPD Bung Meldi, begitu ya. Dulu mendapat tersangka pesakitan kasus korupsi karena yaitu tadi cuan di dalam pengadaan beras, tanda kutip, begitu. Iya, oke. Terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bung Meldi, terima kasih, tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.